Semuanya, welcome back to Delia Khadina YouTube channel. Kali ini kita akan belajar fisika ya, khususnya materi listrik statis. Suatu benda dikatakan memiliki sifat kelistrikan jika benda itu memiliki muatan listrik atau bermuatan listrik, sehingga dapat menarik serpihan-serpihan kertas, gabus, dan benda-benda lain yang ringan. Pemberian muatan listrik pada benda dapat dilakukan dengan cara menggosok permukaan benda dengan benda lain. Setelah benda bermuatan listrik, muatannya akan diam pada benda itu. Muatan yang diam dinamakan muatan listrik statis atau muatan listrik diam. Nah, sedangkan elektroskop adalah alat untuk mengetahui adanya muatan listrik statis. Muatan listrik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dua muatan yang sejenis jika didekatkan akan saling tolak-menolak, sedangkan dua muatan yang berlainan jenis jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Ada juga yang disebut dengan gaya Coulomb. Gaya Coulomb atau gaya elektrostatik yang terjadi di antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Gaya Coulomb dirumuskan sebagai F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, atau biasa kita buat biar hafal menjadi kakiku kejepit ruji-ruji. Dengan nilai K adalah konstanta Coulomb sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Q1 dan Q2 adalah besar muatan 1 dan 2, dan R adalah jarak antara kedua muatan. Gaya merupakan besaran vektor, demikian pula dengan gaya elektrostatik atau gaya Coulomb ini. Jadi perhitungan matematisnya menggunakan vektor atau arah. Gaya Coulomb pada muatan-muatan listrik yang segaris pada contoh berikut ini, misal ada muatan A muatannya positif dan B adalah negatif, sedangkan C adalah positif. Lalu kita ingin mencari besar gaya di titik C. Maka antara C dengan A itu tolak menolak ya. Di situ yang garis yang bawah tuh yang panjang arahnya ke kanan dan ke kiri. Sedangkan antara C dan B itu tarik menarik. Nah, di sini ada gayanya dia tarik menarik, jadi saling menuju seperti itu. Nah, jadi pada di titik C kita lihat gambar yang sebelah kanan. Ya, jadi kalau kita buat arah di titik C aja dengan tadi antara A dan B, maka di titik C ada FCA yang mengarah ke kanan atau menjauh dan FCB yang mengarah ke titik B ya, karena tarik menarik. Jadi kanan kurang kiri, kita bisa buat seperti itu. Maka FC sama dengan FCA dikurang FCB ya. Sekarang kita masukkan ke rumus gaya Coulomb menjadi FC sama dengan K QC QA per R3 kuadrat. R3 ini adalah jarak dari titik C ke A. Lalu dikurang K QC QB per R2 kuadrat. R2 ini adalah jarak dari titik C ke B. Sedangkan untuk menentukan gaya Coulomb pada muatan-muatan listrik yang tidak segaris, misalkan terdapat 3 muatan listrik dengan posisi seperti gambar, maka gaya Coulomb total pada muatan Q3 adalah resultan dari F1 dan F2. Ya, jadi di sini yang ditanya terhadap Q3. Jika sudut antara F1 dan F2 sebesar alfa, maka F resultannya atau gaya resultannya sebesar akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 dikali cos alfa. Oke, supaya lebih paham kita lanjut ke contoh soal. 3 muatan QA sama dengan min 2 mikrocoulomb, QB sama dengan 3 mikrocoulomb, dan QC sama dengan 3 mikrocoulomb terletak pada satu garis lurus. Jarak AB sama dengan 1 meter dan BC sama dengan 0,5 meter. Tentukanlah gaya Coulomb pada muatan listrik di B akibat muatan-muatan listrik di A dan C.
Pertama-tama kita tulis dulu yang diketahuinya. Qi(A) sama dengan min 2 mikrocoulomb. Kita ubah menjadi coulomb, yaitu min 2 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Lalu Qi(B) sama dengan 3 mikrocoulomb menjadi 3 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Lalu Qi(C) sama dengan 3 mikrocoulomb menjadi 3 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Lalu RAB atau jarak dari titik A ke B 1 meter dan RBC adalah 0,5 meter. Saya ingin ubah dalam bentuk pangkat menjadi 5 kali 10 pangkat min 1 meter. Dan yang ditanya adalah gaya Coulomb pada muatan listrik di B. Oke, kita dapat buat ilustrasi 3 buah muatan seperti ini. Misal ini muatan A, B, dan C. Ini A, ini B, ini C. Lalu dia muatannya yang A negatif, yang B positif, C positif. Antara muatan A dan B, dia saling tarik-menarik. Sedangkan antara B dan C saling tolak-menolak. Karena yang ditanya adalah gaya pada titik B, maka yang kita perhatikan adalah arah pada titik B ini saja. Menjadi FB sama dengan gaya antara B dan A, arahnya ke kiri, FBA. Lalu gaya antara B dan C arahnya ke kiri juga, minus FBC. Jadi tanda minus ini artinya arah ke kiri. Oke. Pertama-tama kita cari dulu salah satu gayanya, yaitu FBA. Dengan rumus pada gaya Coulomb K, Qi B dikali Qi A per RBA kuadrat. Jadi jaraknya juga jarak BA ya, atau AB sama saja. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Ini sudah tetap ya konstanta Coulombnya. Qi B-nya sebesar 3 kali 10 pangkat min 6. Dan Qi A-nya sebesar 2 kali 10 pangkat min 6. Jadi pada tandanya tidak usah ditulis dalam perhitungan, hanya menandakan arahnya saja. RBA-nya sebesar 1 meter atau AB-nya ya. Kita kalikan 9 kali 3 kali 2. 9 kali 6, 54 dikali pangkatnya jadi 10. Pangkat 9 kurang 6 kurang 6. Min 3 ya, Newton. Supaya cukup space-nya kita hapus dulu yang ini ya. Dan FBA-nya tadi sebesar 54 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Lalu kita cari yang FBC. FBC sama rumusnya K Qi B dikali ini Qi C per RBC kuadrat. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Qi B-nya 3 kali 10 pangkat min 6. Qi C-nya 3 kali 10 pangkat min 6 juga. Per 5 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Jadi 9 kali 9 ya, 81 kali 10 pangkat min 3 per yang di bawah 25 dikali 10 pangkat min 2 jadinya ya. Sekarang kita hitung 81 dibagi 25 adalah 3,24 dikali pangkatnya menjadi 10 pangkat minus 1 Newton. Ya, jadi di sini kita hapus lagi dulu. FBC sebesar 3,24 dikali 10 pangkat min 1 Newton.
Untuk menjumlahkan perpangkatannya harus sama. Supaya lebih mudah kita ubah dalam bentuk desimal saja menjadi 0,054 Newton, yang ini menjadi 0,324 Newton. Sekarang kita cari yang ditanya adalah FB ya. Tadi rumusnya yang di sini ketahuan arahnya min FBA dikurang FBC ya. Min dari 0,054 dikurang 0,324. Kita jumlahkan menjadi di belakang 8, 5 tambah 2 itu 7, 3, 0, minus. Jadi tanda minus hanya menandakan arah ya. Jadi besar FB adalah 0,378 Newton ke arah kiri. Ya. Jadi ini jawabannya. Mudah kan? Supaya makin paham, kita lanjut ke soal latihan. 3 buah muatan Ki A sebesar 8 kali 10 pangkat min 9 Coulomb, Ki B 1 kali 10 pangkat min 9 Coulomb, dan Ki C sama dengan min 4 kali 10 pangkat min 9 Coulomb diletakkan segaris. Ki B berada di tengah-tengah antara dua muatan lainnya. Jika jarak Ki A dan Ki B adalah 3 cm, resultan gaya yang dialami muatan Ki B sebesar. Soal yang kedua. Dua muatan Ki A dan Ki B berjarak 1/3 R. Gaya tolak-menolak antara muatan itu sebesar F. Jika jarak antara muatan itu dijadikan R, gaya tolak-menolaknya menjadi berapa F? Selamat mengerjakan, sampai bertemu di video-video selanjutnya. See you!